Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Angela Mircianat Nomat. Saya mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, semester 2B. Jadi baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Di sini saya mengambil Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 9. Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat 1 menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Pasal 9 ayat 1A, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain. Pasal 9 ayat 2 menegaskan bahwa selain mendapatkan hak, anak sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan ayat 1A, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Poin yang kedua itu tentang definisi perlindungan anak. Perlindungan anak adalah perlindungan diatur oleh undang-undang untuk menjaga anak agar anak bisa terhindar dari gangguan kekerasan, pelecehan, penelantaran, dan eksploitasi sehingga anak bisa mendapatkan kenyamanan hidup. Perlindungan pada anak merupakan suatu bentuk usaha untuk memenuhi semua hak dasar anak dan menjauhkan anak dari segala bentuk kekerasan yang dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Poin yang ketiga itu tentang Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak adalah hak-hak yang komprehensif. Hak anak merupakan perjanjian universal yang pernah diratifikasi sebagai instrumen internasional. Konvensi Hak Anak diadopsi dalam Sidang Umum PBB tahun 1998. Ada beberapa prinsip Konvensi Hak Anak. Yang pertama, prinsip non-diskriminasi. Artinya, semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip yang kedua, prinsip yang terbaik bagi anak atau best interest of the child, yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah, atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip yang ketiga, prinsip atas hak hidup, kelangsungan, dan perkembangan atau the rights to life, survival, and development, yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Prinsip yang keempat, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak atau respect for the views of the child. Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Poin yang berikut itu tentang 4 hak dasar anak. 4 hak dasar anak yaitu yang pertama, hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seseorang manusia memiliki hak untuk hidup dan terutama tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya. Yang termasuk dalam hak ini adalah mendapatkan pelayanan kesehatan, air bersih, tempat berteduh dan aman, serta berhak untuk memiliki nama dan kebangsaan. Hak yang kedua yaitu hak untuk berkembang. Hak untuk berkembang adalah hak untuk berkembang sesuai potensinya,
berhak mendapatkan pendidikan, istirahat dan rekreasi, ikut serta dalam semua kegiatan kebudayaan. Hak yang ketiga itu tentang hak untuk mendapatkan perlindungan. Anak berhak dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seks, diskriminasi, kekerasan, bahkan penelantaran, termasuk cacat fisik maupun mental, pengungsi, anak yatim piatu. Yang keempat, hak untuk berpartisipasi. Hak untuk berpartisipasi adalah hak untuk menyampaikan pendapat, mempunyai suara dalam musyawarah keluarga, punya hak berkeluh kesah atau mencurahkan isi hatinya, memilih pendidikan sesuai keinginan dan bakatnya. Poin yang berikut tentang definisi kekerasan pada anak. Kekerasan pada anak adalah perbuatan yang menyebabkan anak menderita atau menderita secara fisik, psikis, seksual, atau terlantar. Terjadinya kekerasan pada anak ini disebabkan oleh stres dalam keluarga, adapun disebabkan oleh faktor lingkungan. Kekerasan pada anak ini membuat jiwa dan mental anak berjalan tidak teratur, sehingga membuat anak merasa minder, takut untuk melakukan sesuatu yang menurutnya bisa untuk dilakukan. Pengertian kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh. Kekerasan fisik pada dasarnya terbagi ke dalam beberapa fisik ringan yang menimbulkan cedera ringan dan kekerasan fisik berat yang dapat menimbulkan cedera berat. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.